Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat karunia-Nya kita dapat mengikuti mata kuliah pada pagi menjelang siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga pagi ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Jadi topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu akhlak kepada masyarakat. Baiklah, sebelum itu izinkan kami anggota dari kelompok 12 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Chelsea Utami dengan ujung MPM 56 sebagai pemateri 1. Halo, Perkenalkan, saya Alika Musawa dengan ujung MPM 62. Jadi apa itu akhlak? Secara etimologis atau lugatan, akhlak dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Dengan asal tersebut, maka definisi akhlak adalah tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya. Action. Akhlak kepada masyarakat adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dilakukan secara spontan, tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu dalam lingkungan atau kehidupannya. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kita semua dalam hadisnya yang artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, iringilah perbuatan buruk yang sudah dilakukan dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya, dan berakhlaklah kepada orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menerangkan tentang kewajiban seseorang untuk memperdulikan etika sosial. Manusia punya dua kecenderungan akhlak, yakni mahmudah atau terpuji dan mazmumah, yaitu tercela. Manusia berlaku tercela ketika nafsu lebih menguasai daripada hati nuraninya. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad mengatakan, yang artinya husnul khuluq atau berakhlak yang baik kepada masyarakat adalah engkau tidak menuntut mereka sesuai kehendakmu, namun hendaknya engkau menyesuaikan dirimu sesuai kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Senada dengan Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, mengartikan berakhlak kepada masyarakat sebagai berakhlak yang baik adalah mengikuti konsensus atau tradisi dalam segala hal selama bukan kemaksiatan. Berakhlak yang baik kepada orang lain dapat menghindari gampang memvonis sesat orang lain, menuduh munafik dan menuduh syirik dan lain sebagainya. Macam-macam akhlak dalam masyarakat. Yang pertama, bertamu dan menerima tamu. Yang kedua, hubungan baik dengan tetangga. Dan yang ketiga, ada pergaulan dengan lawan jenis. Selanjutnya ada ukhuwah Islamiyah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Bertamu dan menerima tamu. Bertamu sebelum memasuki rumah yang bertamu hendaklah meminta izin kepada penghuni rumah, dan setelah itu mengucapkan salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran An-Nur. Yang kedua, menerima tamu. Salah satu hal yang terpuji dalam Islam adalah menerima dan memuliakan tamu tanpa memberikan. Lalu hubungan baik dengan tetangga. Sebagai seorang muslim yang baik, maka hendaklah kita senantiasa memperlakukan tetangga kita dengan senantiasa memperhatikan dan memuliakan tamu. Ada pergaulan dengan lawan jenis. Yang pertama, senantiasa menundukkan pandangan. Yang kedua, menjaga hijab atau tidak berhalwat. Ketiga, berkomunikasi
komunikasi untuk hal yang penting saja. Yang terakhir, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah bisa diartikan sebagai persaudaraan di antara umat Islam, di mana persaudaraan di antara seorang muslim diibaratkan sebagai bangunan yang kokoh yang sedang menguatkan. Kesimpulannya, akhlak adalah nilai pemikiran yang telah menjadi sikap mental yang melekat dalam jiwa, lalu tampak dalam bentuk tindakan dan perilaku yang bersifat tetap, natural, dan refleks. Jadi, jika nilai Islam mencakup semua sektor kehidupan manusia, maka perintah beramal solih pun mencakup semua sektor kehidupan manusia. Akhlak dalam bermasyarakat yaitu bertamu dan menerima tamu, menjaga hubungan baik dengan tetangga, adab dalam bergaul dengan lawan jenis, dan ukhuwah Islamiyah. Sedangkan akhlak dalam bernegara yaitu musyawarah, menegakkan keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, serta hubungan pemimpin dengan yang dipimpin. Berikutnya adalah sesi tanya jawab yang hanya ada satu sesi dan terdiri dari 3 pertanyaan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ina Suti Zakia dengan ujung NPM 55. Saya ingin bertanya untuk kelompok 12 tentang bagaimana Islam mendefinisikan kebebasan dalam konteks masyarakat dan bagaimana hal itu dapat diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Bestari dengan ujung NPM 47. Saya ingin bertanya kepada kelompok 12, yaitu bagaimana Islam memandang konsep keadilan dalam konteks masyarakat dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam sistem hukum dan politik modern. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Umi Latifah dengan NPM 46. Izin bertanya, jadi kan di dalam masyarakat ini kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sih caranya untuk menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Inas. Pertanyaannya, bagaimana Islam mendefinisikan kebebasan dalam konteks masyarakat dan bagaimana hal itu dapat diwujudkan dalam praktik sehari-hari tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam? Jawabannya, Islam mendefinisikan kebebasan sebagai hak untuk menjalani kehidupan sesuai dengan syariat yang mencakup kebebasan beragama, berpendapat, dan menjalankan aktivitas sosial asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam praktik sehari-hari, ini dapat diwujudkan melalui penguatan komunitas, toleransi antar agama, dan pengembangan dialog yang konstruktif, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Izin menjawab pertanyaan dari Bian. Pertanyaannya, bagaimana Islam memandang konsep keadilan dalam konteks bermasyarakat dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam sistem hukum dan politik modern? Jawabannya, Islam memandang keadilan sebagai nilai yang fundamental dan harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Dalam konteks masyarakat, keadilan mencakup perlakuan yang setara terhadap semua individu, penghapusan diskriminasi, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Untuk menerapkan konsep keadilan dalam sistem hukum dan politik modern, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, penerapan hukum yang adil. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi. Yang keempat, pendidikan keadilan. Dan yang kelima, dialog antar budaya dan agama. Izin menjawab pertanyaan dari Tifa. Kan pertanyaannya, di dalam masyarakat kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda setiap orang. Bagaimana cara kita menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda itu? Pertama, kan kita juga harus tidak melakukan tindakan diskriminasi gitu loh, yang menyinggung mereka yang berbeda gitu loh. Kan kita beragam. Kita harus tahu diri, kita harus saling menghargai, saling menjaga perasaan. Jadi itu bisa ditempuh dengan membangun sikap toleransi dalam masyarakat yang beragam, memerlukan usaha bersama dan komitmen dari semua pihak. Jadi dengan adanya pendidikan kayak kita ini, pendidikan itu kan bisa buat kita mikir ya, ini benar, ini salah, kita harus menghargai mereka gitu. Jadi kita tahu kalau misalnya ini tuh kita ini berbeda-beda loh, jadi harus saling menjaga, menghargai gitu. Tibalah kita di akhir presentasi. Kami dari kelompok
12 mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dan meminta maaf jika ada salah kata dalam memandu jalannya diskusi ini. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.